Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Nova mempelajari pelajaran tematik. Kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak Bu Guru semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama siswa kelas 6A, 6B, dan 6C. Sebelum masuk ke pembelajaran, mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan kebiasaan ibadah ya. Supaya pembelajaran hari ini lebih berkah, mari kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari ini dan untuk selanjutnya. Amin. Pembelajaran hari ini ataupun pembelajaran 2 pekan yang lalu bersama dengan Bu Nova berkaitan dengan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 22, yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan awan, tanaman, dan sebagainya. Dalam kutipan ayat ini kita mengambil hal Allah telah meniupkan angin untuk mengawinkan, berarti tumbuhan atau tanaman dibantu perkawinannya oleh Allah melalui angin, agar yang tadinya hanya satu berkembang biak menjadi lebih banyak. Kita review dulu ya pembelajaran 2 pekan yang lalu karena cukup lama, barangkali ada yang lupa. Nah, alhamdulillah kalau masih ada ingat. Generatif, ini anak-anak masih ingat nggak nih pengertian dari generatif? Oh iya, makasih, alhamdulillah sudah ada yang jawab benar tuh pengertian generatifnya. Generatif itu adalah merupakan salah satu perkembangbiakan makhluk hidup, terutama dalam hal ini kita mempelajari tumbuhan, melalui perkawinan atau adanya peleburan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Nah, biasanya peleburan ini terjadi pada bunga. Jadi biasanya kebanyakannya tanaman generatif ini tanamannya memiliki bunga. Nah, ini contoh dari bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin. Coba lihat panah yang Bu Nova tunjukkan ini apa ya? Betul, terima kasih. Ini adalah putik atau kepala putik yang merupakan alat kelamin betina. Nah, selanjutnya apa yang ini? Benar juga, alhamdulillah masih ingat. Ini namanya benang sari atau alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya bunga lengkap. Nah, bedanya bunga sempurna dengan bunga lengkap adalah bunga sempurna itu hanya menekankan adanya 2 alat kelamin pada satu bunga, sedangkan bunga lengkap itu memiliki 3 poin, yaitu adanya alat kelamin, di mana itu alat kelamin betina dan alat kelamin jantan, yaitu adanya kelopak bunga dan adanya mahkota. Nah, sekarang Bu Nova mau menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang bagian-bagian bunga di sini. Di sini yang pertama ada kepala putik. Kepala putik akan ada kemudian lurus ke bawah, ini namanya tangkai putik. Nah, tangkai putik ini kemudian makin bawah itu makin membesar. Di sini namanya bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat yang namanya bakal biji. Jadi ketika terjadinya proses penyerbukan itu adalah ketika si benang sari ini atau serbuk sari ini jatuh di atas kepala putik, kemudian masuk ke dalam tangkai putik hingga akhirnya masuk ke bakal buah dan berkembang di dalam bakal biji. Nah, itu tentang kepala putik
ya, atau tentang bagian putiknya ya. Lanjut, di sini ada benang sari. Nah, di sini ada mahkota. Masih ingat ya, mahkota itu ciri khasnya adalah memiliki warna yang menarik. Tujuannya menarik para serangga untuk membantu tanaman melakukan penyerbukan. Nah, selanjutnya di sini ada tangkai bunga dan ada kelopak bunga. Makasih masih ingat. Fungsi dari kelopak bunga itu adalah menjaga bunga yang masih kuncup agar mahkotanya tidak rusak. Berikan feedback mengenai evaluasi pembelajaran 2 pekan yang lalu yang sudah kalian kerjakan dan kalian kirim ke guru tematik masing-masing. Evaluasi yang pertama adalah Bu Nova waktu itu meminta 5 tanaman yang merupakan tanaman generatif. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih itu tanaman generatif. Yaitu pertama ada jagung, ada jeruk, ada padi. Padi ini memiliki 2 perkembangbiakan loh, vegetatif dan juga generatif. Ada mangga, ada kedelai, ada rambutan, ada jambu, waktu jambu mete, jambu biji, jambu air. Ada tomat, ada vanili, ada salak, ada cabai, ada kelapa, segarnya. Ada bunga teratai, ada bunga krisan. Nah, semuanya itu pasti memiliki bunga. Lanjut, evaluasi yang kedua. Itu Bu Nova minta sebutkan satu saja nama bunga atau jenis bunga yang merupakan bunga sempurna, yaitu memiliki 2 alat kelamin. Di sini Bu Nova minta ya, kalau jawabannya selain bunga sepatu. Apa aja sih bunga sempurnanya? Oke, yang pertama ada bunga mawar, bunga lili kucai, bunga kaktus dan bunga stroberi, ada bunga lili dan bunga bakung atau bunga amaryllis, ada bunga tulip, bunga matahari dan bunga kopi, ada bunga edelweiss dan bunga jeruk, ada bunga asoka dengan bunga bougainville, ada bunga alamanda dengan bunga cabai. Nah, yang terakhir ini ada bunga anggrek. Bunga anggrek ini pun termasuk salah satu bunga nasional yang dikenal dengan sebagai puspa pesona. Kilas yang Bu Nova bahas adalah mengenai tanaman-tanaman generatif, tanaman yang terlihat ada bunganya. Lalu bagaimana dengan tanaman-tanaman berikut seperti sukun, temulawak, lumut, dan lidah buaya? Kita bahas yuk. Sebelum membahas lebih lanjut, pelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian pun akan dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Jadi, ini yang akan kalian kuasai setelah kalian menyaksikan video dari Bu Nova. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan vegetatif itu adalah tanpa melalui perkawinan, yaitu tanpa melalui peleburan alat kelamin betina dengan alat kelamin jantan. Nah, perkembangan vegetatif sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada vegetatif alami, yang kedua ada vegetatif buatan. Apa sih perbedaannya? Apa sih itu vegetatif alami? Vegetatif alami itu adalah salah satu perkembangbiakan makhluk hidup, terutama dalam hal ini tumbuhan, yang tanpa melalui bantuan manusia atau berasal dari tumbuhan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan vegetatif buatan? Vegetatif buatan berarti adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan, tapi dibantu oleh manusia. Berikut nih ada penjelasan melalui video mengenai jenis-jenis vegetatif alami. Nah, selamat menyaksikan ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada 8 macam, yaitu
spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal atau rizoma, stolon atau geragi, tunas, tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi akan tumbuh akar serabut yang membentuk cakar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua adalah spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Spora terbentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Pada bagian bawah daun paku-pakuan yang telah tua, dapat dilihat kotak spora yang mengandung spora. Apabila kotak spora pecah dan spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu lumut, paku atau tumbuhan pakis, dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian akar sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu, akarnya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan bunga dahlia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah stolon atau geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah. Ini adalah tanaman induk yang membentuk geragi atau stolon. Pada buku-bukunya akan tumbuh tunas dan pada bagian bawahnya akan tumbuh akar serabut. Setelah tunas jauh dari induknya, ujung geragi akan membelok ke atas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang hidupnya sudah tidak bergantung kepada induknya, meskipun masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah semanggi dan pegagan, stroberi, arbe, dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan tersebut, sehingga membentuk tumbuhan baru atau rumpun baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Contohnya tunas akar pada sukun. Cocor bebek membentuk tunas adventif
pada tepi-tepi daun. Pembiakan vegetatif alami yang kedelapan adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau rimpang, atau disebut juga akar tinggal, merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah menyerupai akar. Pada rizoma terdapat buku-buku dan ruas, serta daun yang berubah bentuk menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik, terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan dewasa jika lingkungan memungkinkan. Tanaman yang berkembang biak dengan rizoma misalnya tanaman lidah mertua, lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Rimpang, lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur biasa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan dapat juga digunakan sebagai obat. Begitu banyak manfaat yang diberikan Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita bersyukur atas karunia-Nya. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jangan lupa bagikan video AG kepada teman-teman yang lain sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kita. Ingat, berbagi itu adalah perbuatan yang baik. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Nah, tadi penjelasan mengenai jenis-jenis vegetatif alami ya. Ada 8 jenis. Ada umbi lapis, ada tunas, ada spora, tunas adventif, ada umbi batang, umbi akar, ada akar tinggal, sama ada geragi atau stolan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis vegetatif buatan. Apa aja sih jenis-jenis vegetatif buatan? Selamat menyaksikan ya videonya. Perhatikan dengan baik. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel, menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Nah, kalau sudah melihat video tentang vegetatif buatan ya, vegetatif buatan itu ada 5 jamak. Ada mencangkok, setek, menempel atau okulasi, menyambung, dan merunduk. E-nya. Nah, kita masuk ke evaluasi pembelajaran hari ini. Insya Allah, evaluasi pembelajaran hari ini kalian akan mengerjakan melalui Google Form yang sudah Bu Nova berikan kepada guru tematik kalian masing-masing ya. Silahkan dikerjakan. Nah, pengumpulannya
paling lama itu jam 9 malam kepada guru tematik kalian masing-masing. 9 hari ini yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada 2 jenis, yaitu apa tadi? Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang kedua, vegetatif alami sendiri ternyata ada 8 jenis. Pasti tadi 8 jenis itu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ada tunas, tunas adventif, rhizoma, spora, geragi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga buatan ada 5 jenis. Tadi ada apa aja ya? Nah, betul. Ada mencangkok yang pertama, yang kedua ada setek, ketiga ada menempel, keempat ada menyambung, kelima ada merunduk. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung pembelajaran hari ini. Bu Nova ucapkan terima kasih, syukron, thank you. Bu Nova ucapkan minta maaf apabila dalam penjelasannya ada yang masih belum dimengerti. Nanti bisa langsung tanya ke guru tematiknya masing-masing ya. Oke, kemudian kalau Bu Nova ada salah-salah kata, mohon maaf. Bu Nova akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.